Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Dosen Imam Alfi, MSI, selaku dosen pada mata kuliah Kebijakan dan Politik Dakwah di Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, kami kelompok 2 bisa menyampaikan materi dengan tema Sistem Politik di Indonesia. Ada banyak hal yang akan kita ketahui bareng-bareng bersama tentang sistem politik di Indonesia itu seperti apa sih gitu. Yuk sama-sama belajar tentang sistem politik di Indonesia. Selamat mendengarkan. Dan pada kesempatan kali ini kami anggota kelompok 2 berkenan untuk menyampaikan materi sistem politik di Indonesia dengan anggota kelompok. Yang pertama itu ada saya sendiri, Firdaus Nur Aziza, ada Amalia Nur Hasana, Heni Amara Saputri, Monika Fatmawati, dan yang terakhir ada Mulia Hamdani. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar ada 9 materi yang berkaitan dengan sistem politik di Indonesia. Yang pertama kita pasti akan belajar tentang pengertiannya terlebih dahulu. Tentang pengertian sistem politik itu apa. Yang kedua itu ada ciri-ciri, unsur, dan sifat dari sebuah sistem politik itu seperti apa. Dan ada ruang lingkup politik, ilmu politik. Ada hubungan antara negara dengan masyarakat, dan ada latar belakang lahirnya sistem politik di Indonesia. Materi yang keempat yaitu ada politik negara dengan menggunakan cara hegemonik dan koersif. Materi yang kelima yaitu aliran kebijakan politik. Jadi kita juga akan belajar apa saja sih aliran kebijakan politik di Indonesia itu seperti apa. Yang keenam, ada pengaruh militer dan partai politik terhadap HAM atau hak asasi manusia. Seperti apa sih sistem militer dan partai politik dalam melindungi hak asasi manusia kita gitu. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang hubungan lembaga-lembaga politik pada zaman Orde Baru. Oke, kita ke materi yang pertama yaitu pengertian sistem politik. Kata sistem ini mengandung arti satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak bisa terpisahkan ya kalau kita artikan kata sistem itu sendiri. Atau mungkin dari teman-teman lain bisa berpendapat sistem itu seperti ini, sistem itu seperti itu gitu. Bisa dituliskan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, sistem politik itu artinya seluruh proses sejarah dari saat berdirinya negara Indonesia sampai dewasa ini maupun dalam periode tertentu dalam proses perjalanan sejarah. Sama halnya dengan sistem kehidupan lain, sistem politik di Indonesia mempunyai ciri tersendiri sebagai bentuk dari pelaksanaan pemerintahan pluralisme yang berbeda-beda, agama, suku, budaya, dan bahasa. Adanya hubungan peraturan, kebulatan, dan tujuan yang sama di Indonesia menjadikan adanya saling ketergantungan dalam kesuksesan sistem politik. Nah, ini ada beberapa definisi lain yang diberikan dari para tokoh tentang sistem politik di Indonesia ya. Ada menurut Davin Eston bahwasannya sistem politik itu adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat. Terus ada dari Rusadi juga mengatakan bahwa sifat negara di Indonesia mengandung unsur falsafah, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, doktrin, atau wawasan yang melekat pada Indonesia.
Oleh karena itu, sistem politik Indonesia merupakan sistem khas atau politik yang bersifat keindonesiaan. Nah, bersifat keindonesiaan ini artinya bahwasanya sistem politik Indonesia itu diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Ada juga dari Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai proklamasi Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tak terasa kita akan masuk dalam materi yang ketiga, materi yang berkaitan dengan ruang lingkup ilmu politik. Ruang lingkup ilmu politik yang akan kita bahas itu berdasarkan dari pendapat Subarki. Subarki berpendapat bahwasanya ilmu politik merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji secara mendalam urusan negara dan ketatanegaraan yang berhubungan dengan penguasa, pemerintah, lembaga negara, dan masyarakatnya. Terus kajian dalam bidang ilmu politik itu apa saja? Nah, kajian dalam bidang ilmu politik itu ada 4. Yang pertama, teori yang digunakan dalam ilmu politik meliputi latar belakang perkembangan gagasan ilmu politik. Yang kedua, lembaga politik, konstitusi, pemerintah, pemerintahan di daerah. Nah, ini coba dong teman-teman kasih saran, apa itu pemerintah dan pemerintahan, bedanya apa gitu. Yang ketiga itu keberadaan partai politik sebagai lembaga di masyarakat untuk memberikan aspirasi pendapatnya di muka umum dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik. Yang keempat, hubungan dalam dunia internasional yang meliputi pengaturan politik lintas negara, keorganisasian yang melibatkan 2 negara atau lebih, administrasi internasional, dan mengatur tentang hukum internasional. Definisi ilmu politik sangat bervariasi seiring dengan berkembangnya berbagai pengertian politik karena berbeda lingkungan di mana ilmu politik tersebut digunakan. Keberadaan ilmu politik di masyarakat diakui keberadaannya oleh masyarakat semenjak manusia hidup dalam lingkungan sosial. Baik, melanjutkan mengenai latar belakang lahirnya sistem politik di Indonesia. Pada zaman itu terdapat zaman Orde Lama atau yang disebut sistem parlementer, di mana sistem politik yang berlaku pada masa itu, sebagian rakyat di Indonesia melakukan demo besar-besaran untuk menuntut pembubaran Republik Indonesia Serikat dan menginginkan bentuk negara Indonesia kembali menjadi bentuk negara kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950, barulah pembubaran Indonesia Serikat dilaksanakan. Namun, konstitusi yang berlaku ketika itu masih menggunakan UUDS 1950 dengan menggunakan sistem parlementer dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Sedangkan pada masa Orde Baru, demokrasi Pancasila dan sistem presidensial ditetapkan sebagai sistem politik yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan presiden yang mencakup segala bidang mengakibatkan pusat kekuasaan pemerintahan berpusat di sentralistik. Adapun hubungan lembaga-lembaga politik pada zaman Orde Baru. Ya, jadi presiden ini dominan dalam lembaga-lembaga pemerintah yang masalah-masalahnya meliputi konstitusi, budaya, otoritas pribadi, sistem politik Orde Baru yang bercorak birokrati, kinerja pemerintah Orde Baru dalam membangun ekonomi, memberikan kesempatan rakyat meningkatkan kesejahteraan. Tidak independennya lembaga kehakiman yang masalah-masalahnya seperti yang disampaikan oleh Surbakti
Selama Orde Baru, lembaga peradilan di Indonesia lebih berkaitan dengan persoalan pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama, ada masalah yang sampai ke Mahkamah Agung, banyak yang berkaitan dengan sengketa tanah dan penggunaan tanah untuk tujuan pembangunan. Kemudian yang kedua, naiknya pajak memungkinkan untuk menaikkan gaji pejabat peradilan, yakni gaji hakim pernah dinaikkan 100%. Dan yang ketiga, ada pemerintah mendirikan 8 PTUN lengkap dengan infrastruktur bangunan, hakim dan staf serta berbagai fasilitas di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan aliran kebijakan politik. Aliran kebijakan politik ini istilah kemenangan orang Jawa pada masa Orde Baru. Diasumsikan bahwa orang-orang yang duduk di pemerintahan sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Dan yang terakhir, yakni mengenai hubungan antara negara dengan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Robert Hedner, yakni sejalan dengan semakin tinggi tingkat kesadaran politik masyarakat, sehubungan dengan meluasnya masyarakat yang terdidik, semakin menyebar kekuatan kritis di masyarakat. Namun, semakin kritis masyarakat, ternyata militer cenderung semakin represif. Semakin represif militer, semakin banyak pelanggaran HAM dan semakin sering muncul yang disebut dengan state violence. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan permohonan maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan juga yang sudah berpendapat di kolom komentar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.